Ibu NIC, apa kabar pada malam hari ini? Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sapa kiri kanan katakan, God bless you, God love you. Ya, bagi ibu, bapak yang baru hadir, boleh langsung ke tempat duduknya. Kita akan memulai ibadah kita saat lagi. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ibadah ITM pada malam hari ini, ibadah tengah minggu di NIC. Apa kabar Bapak Ibu pada malam hari ini? Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya melihat ada 5.000 jiwa pada sore hari ini. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin. Ada satu hal yang memberkati saya Bapak Ibu. Sederhana. Seorang presiden Amerika bernama Abraham Lincoln berkata, sesibuk-sibuknya saya sebagai seorang presiden Amerika, tapi saya masih menyempatkan diri untuk berdoa, membaca firman, dan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini tidak sesibuk Presiden Amerika sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Kita orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan. Kita orang-orang yang siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh pastor atau pendeta Immanuel Natalio Santoso. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Baik. Pujian dan penyembahan malam hari ini akan dibawakan oleh NIC Worship di tempat ini. Saya persilakan tim pemuji untuk naik di atas mimbar. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah tengah minggu pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Puji syukur kami panjatkan di hadirat Tuhan, karena kami tahu kami ada hari ini karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Banyak hal yang membuat kami gugur dalam iman. Tapi satu hal yang kami percaya, ada kasih Bapa yang selalu menolong, memberkati hidup kami. Kami lemah Tuhan, kami tidak berdaya. Tapi satu hal yang kami syukuri, ada Roh Kudus yang menolong setiap kami. Ada kemurahan Bapa yang selalu menaungi kami. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata sempurna. Dan kami sadari itu Tuhan, kami orang-orang yang butuh Tuhan. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Ada di dalam rumah Tuhan. Sebab kami tahu persekutuan dengan Tuhan membawa kami pada kemenangan. Membawa kami pada iman. Membawa kami kepada kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya harapan kami. Apapun situasi kami hari ini, kami perkatakan kami anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan anak Allah yang maha tinggi, kami sekalian. Kami berkuasa atas setiap situasi kami dan kami perkatakan kuasa itu terjadi atas kami. Sehingga kami boleh melihat hidup kami berubah. Hidup kami menang. Hidup kami mengalami perubahan hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami pada sore hari ini. Kami bawa hidup kami bebaskan roh kami untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Engkau kawal ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia. Kami mau pulang dengan membawa kemenangan, sorak-sorai, dan kasih Tuhan memimpin kami dari hari pada hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan kami telah diberkati. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Ya, boleh kita berikan buat kemuliaan Allah kita. Dapat ada di dalam namanya. Kita mendapatkan kemuliaan untuk kemenangan. Tuhan.
bisa menghijab waktu. Terima kasih Tuhan, lindungiku dari segala. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Haleluya, bagiku selama-lamanya.
kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Nama yang memberi kekuatan buat kita semua, amin. Iya, nama yang memberikan pemulihan, yang memberikan kesembuhan, bahkan jalan keluar buat setiap masalah kita. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Termulia, termulia, termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Namun Engkau juga ada dalam hati kami yang paling dalam. Dalam tempat terendah dalam hati kami. Engkau ada Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang menjadi pengharapan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan terima kasih sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatan.
kebaikan Tuhan. Engkau sungguh besar atas setiap kami Tuhan. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari setiap keluh kesah kami. Engkau lebih besar dari setiap penyakit kami Tuhan. Apapun yang kami bawa, kami percaya ada Yesus yang lebih besar dari segala-galanya, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, dan Engkau Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap area hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Yes, Jesus. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
Bapakku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Siapapun kami Tuhan, pada waktu kami datang ke tempat ini, kami tahu kami tidak pernah lepas dari setiap proses kehidupan kami. Tantangan, hambatan, rintangan dalam kehidupan kami. Ketika kami ingin sama-sama maju bertumbuh di dalam Kau Tuhan, selalu ada hal yang harga yang harus kami bayar. Tuhan, mampukan kami karena kami tahu setiap proses yang kami lalui dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh malam hari ini berkumpul memuji menyembah-Mu. Sekali lagi tidak akan pernah bosan-bosan kami katakan. Adalah suatu kehormatan bagi kami. Satu anugerah bagi kami kalau kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memeluk setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami. Tidak ada seorang pun di antara kami yang terhilang. Semua kami dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Jamah setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Mereka tidak akan pernah sama lagi pada waktu mereka pulang. Ada kasih-Mu yang berlimpah atas setiap kami. Ada kasih mula-mula yang terus bergejolak di dalam diri kami. Yang terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Haus lapar akan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang setiap hari kami mau intim dengan Tuhan. Kami mau bersyukur buat hari ini Tuhan. Bersyukur bagi anak-anak yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Beberapa waktu ini kami melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa dari sana Tuhan, dari seberang. Datang kepada Engkau, menyerahkan diri. Dan mengundang pribadi-Mu menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Buat gereja kami yang Tuhan pakai, yang Tuhan percaya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di kota Bekasi. Terus pakai kami ya Tuhan. Biarlah kami juga mempersiapkan diri kami untuk memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus, setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Kristus hidup di dalam diri kami. Mereka merasakan sukacita, mereka merasakan kedamaian. Mereka merasakan firman itu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat hari ini. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Terima kasih Engkau Jehovah Rafa. Engkau Tuhan penyembuh atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit, semua disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang ada di tempat ini yang sedang dalam pemulihan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan dan mereka sehat kembali ya Tuhan. Dan mereka bisa kembali lagi ibadah dan melayani Tuhan kembali. Dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan setiap pelayanan yang kami lakukan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat NIC agar hidup sungguh-sungguh dalam pimpinan Roh Kudus dan mempraktikkan buah roh dalam hidup sehari-hari. Tuhan, mampukan kami supaya setiap kami benar-benar hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Dan Engkau hidup di dalam diri kami. Dan kami mempraktikkan buah roh yang ada dalam diri kami. Biarlah kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu memenuhi hidup kami semua ya Tuhan. Sehingga setiap orang melihat kami, mereka bukan sekedar melihat orang Kristen kebanyakan, tapi mereka melihat Yesus hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana tema tahun ini yang Kau berikan di hati Bapak Gembala kami terkasih, bahwa tahun 2025 adalah tahun multiplikasi melalui kemurahan hati. Biarlah Tuhan salah satu buah roh kemurahan hati di dalam diri kami bisa impartasikan kepada semua orang yang bertemu dengan kami, berkenalan dengan kami. Karena kami percaya Tuhan, akan terjadi multiplikasi dalam kehidupan kami, dalam ekonomi kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis kami, dalam apapun yang kami kerjakan, terjadi multiplikasi melalui kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat kedatangan anak-Mu, hamba-Mu yang Kau sayangi Tuhan. Bapak Pendeta Immanuel Natalio Santosa Tuhan. Terima kasih. Gak kebetulan kalau Kau kirimkan anak-Mu ke tempat ini. Pasti ada pesan-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui anak-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel. Biarlah Tuhan jadikan setiap kami tanah yang subur. Biar firman yang Kau sampaikan melalui anak-Mu, hamba-Mu Tuhan, menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kami. Urapi anak-Mu dengan hikmat-Mu, dengan pengurapan-Mu.
isi hatimu kau taruh di hatinya Bapak Pendeta Immanuel Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik. Di dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan. Mari murid Kristus yang sejati, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan. Is our God, sing with me how great is our God, and always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God, and always see how great is our God. Always see how great is our God. Bapak kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus untuk kesempatan pada malam hari ini. Ibadah tengah minggu dari NIC bisa berlangsung semua bukan karena kerja kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan Yesus kami boleh ada di tempat ini pada malam hari ini. Hamba mau berdoa, mungkin ada beberapa dari kami yang datang dalam keadaan luar biasa, puji Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa dari kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Tapi kami mau berdoa, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang tidak hanya mengucap syukur waktu kami ada di gunung kemenangan. Tapi sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kami di segala musim kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersorak-sorai. Bukan karena keadaan selalu baik, tapi kami bersorak-sorai karena kami tahu selalu ada hal baik di dalam setiap keadaan. Sekalipun dari kacamata manusia itu tidak enak, tidak nyaman, tapi kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan yang dibagikan tidak hanya menjadi sebuah informasi yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kami jemaat di tempat ini tidak hanya menjadi penghangat kursi gereja. Kami gak hanya menjadi pendengar, pencatat atau bahkan perenung firman. Tapi kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga firman yang kami hidupi itu dapat mengubah kehidupan kami. Dan lewat kehidupan kami yang diubahkan semakin banyak orang boleh diberkati. Bukan untuk nama kami, tapi supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah yang dibagikan ini boleh tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang beracara, nama-Mu yang dipermuliakan di tempat ini pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur yang siap ditegur, dikoreksi, dan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Boleh tepuk tangan apresiasi untuk teman-teman Praise and Worship malam hari ini. Iya. Terima kasih Pastor untuk membalas tempat ini ketiga kali kalau nggak salah ya. Kedua apa ketiga ya? Ketiga kalau nggak salah ya, ketiga ya. Karena udah ketiga maka dari itu saya udah nggak perlu kesaksian lagi ya. Kalau mau kesaksian nanti lihat di YouTube-nya gereja Bapak Ibu. Ada waktu itu yang kesempatan pertama kalau nggak salah. Atau nggak di podcast lain juga boleh lah. Oke langsung saya langsung masuk dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang suka judul, saya berikan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah tentang menjadi murid. Judulnya kalau Bapak Ibu suka judul adalah menjadi murid. Saya ingin membahas kenapa penting untuk setiap orang Kristen bisa menjadi murid. Sederhana. Karena jawabannya adalah menjadi murid adalah esensi kekristenan. Gak ada yang amin? Amin? Menjadi murid adalah esensi kekristenan, bukan hal yang lain. Saya merujuk pada satu ayat di dalam Alkitab. Bapak Ibu nggak usah buka. Bapak Ibu saya yakin 1000% pasti sudah pernah baca ayat ini. Yaitu di Matius 28. Yaitu adalah Matius 28 ayat 19 lebih tepatnya. Itu adalah tentang
amanat agung. Perintah agung. Udah pasti pernah baca ya? Ya, saya yakin 1000% pasti udah pernah baca. Perintah agung atau amanat agung dari semua orang Kristen, semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Perintah agungnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kalau kita bahas tentang perintah agung, kalau kita bahas tentang kata agung, agung artinya adalah yang terutama dan yang terpenting. Jadi satu-satunya perintah yang terutama dan yang paling prioritas, yang wajib, kudu, yang mesti, yang esensi dari kekristenan, dari kita semua orang Kristen adalah menjadi murid. Jadi simpel, kenapa penting menjadi murid? Karena itu adalah esensi kekristenan, karena itu adalah menjadi perintah agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku, tapi mirisnya buat saya masih banyak orang Kristen yang mengikut Kristus, berfokus bukan pada esensi kekristenan yaitu menjadi murid, tapi lebih hanya untuk mendapatkan kesembuhan. Fokusnya hanya untuk mendapatkan kekayaan. Fokusnya hanya untuk mendapatkan kelancaran. Saya perhatikan, saya boleh rangkum, banyak sekali orang Kristen fokus doanya terangkum dalam 3K. Kekayaan, kelancaran, kesembuhan. Sekali lagi, jangan anti dengan kesembuhan, jangan anti dengan kekayaan. Tapi fokuskanlah kehidupan kekristenan Anda bukan pada kesembuhan tapi kekayaan. Dan juga bukan kekayaan tapi terhadap menjadi murid. Menjadi murid intinya apa? Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Itu yang esensi. Amin. Karena itu perintah agung kita sebagai orang Kristen. Perintah agung kita cuma satu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang Tuhan Yesus rindukan paling terutama dan yang terpenting. Semua dari kita menjadi murid, menjadi serupa segambar dengan Dia. Karena percuma, saya mau bilang begini. Mungkin ada kalimat saya berikut ini mungkin kurang populer ya. Tapi saya bisa janjikan, saya bisa percaya sama saya bahwa Tuhan Yesus lebih tertarik mengubah Anda dibanding mengubah keadaan Anda. Banyak yang gak suka tapi kayaknya. Itulah faktanya Pak, Bu. Tuhan Yesus lebih suka mengubah karakter Anda dibanding keadaan Anda. Bukan karena Tuhan jahat. No. Tapi itu justru karena Tuhan mengasihi Anda. Yang tadi brother bilang, proses. Lewat proses itulah karakter kita ditempa. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Nah, itulah esensi, kenapa penting kita menjadi murid, karena itu adalah esensi kekristenan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ini saya waktunya berapa jam, Pastor? 1 jam ya? 1,5 jam? 3 jam boleh. Oke, saya 45 menit lanjutin Pastor ya nanti ya. Oke, sekarang pertanyaannya begini, setiap pemuritan, setiap proses pemuritan yang adalah esensi kekristenan, goalnya apa? Kenapa? Karena pemuritan harus punya tujuan, benar gak? Pemuritan gak asal-asalan kita memuridkan, betul kan? Harus ada goalnya, benar kan? Berarti ujungnya dari pemuritan apa? Saya percaya begini, yang tadi saya katakan bahwa esensi kekristenan adalah pemuritan, menjadi murid. Dan esensi yang kedua dari kekristenan, saya percaya begini, bahwa di dalam Alkitab dikatakan tidak pernah sekalipun di dalam Alkitab ditulis, sorga bersuka cita waktu ada orang Kristen miskin menjadi kaya. Ada? Gak ada, mohon maaf. Yang suka cita waktu miskin menjadi kaya siapa? Kita. Yang jadi kaya itu yang suka cita. Tidak pernah sekalipun di dalam Alkitab ditulis bahwa sorga bersuka cita, Tuhan bersuka cita waktu ada satu orang Kristen sakit menjadi sembuh. Ada ayatnya? Gak ada, mohon maaf. Tapi satu-satunya syarat kalau Alkitab kita sama nih Pak Ibu. Satu-satunya syarat dan kondisi di mana sorga bersuka cita, syaratnya cuma satu. Waktu ada satu orang berdosa, bertobat. Cuma satu dikatakan dalam Alkitab. Sorga bersuka cita, waktu ada orang berdosa, bertobat. Artinya, dua esensi kekristenan adalah pemuritan. Pemuritan yang seperti apa? Pemuritan yang berujung kepada pertobatan. Amin. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu udah mulai mikir, aduh khotbahnya boring malam ini nih. Pemuritan, pertobatan, boring nih kayaknya nih. Lebih suka khotbah tentang berkat ya kan?
Lebih suka khotbah tentang kesembuhan, kekayaan, kelancaran itu ya kan. Pemuritan, pertobatan yang sebenarnya adalah justru itu esensi kekristenan, itu kurang populer khotbahnya di kalangan jemaat sekarang ini. Tapi itulah esensi kekristenan, pemuritan yang berujung kepada pertobatan. Itu adalah esensi kita yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau saya perhatikan, saya telah pertobatan tidak akan terjadi kalau tidak ada pemuritan. Jadi dua esensi ini tuh sangat-sangat terkoneksi. Pemuritan dan pertobatan. Saya mau katakan gini, tidak akan ada pertobatan kalau tidak ada dimulai dengan pemuritan. Saya kasih konteksnya, begini Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, waktu mentor rohani saya, Bapak Pendeta almarhum Risa Solihin masih hidup, waktu itu saya pernah podcast bareng dia, dan podcast juga bareng salah satu teman saya juga, namanya Pendeta Yeri, kalau Bapak Ibu tahu, Yeri Patina Sarani. Kenapa kita bertiga kalau ngobrol nyambung? Karena kita bertiga adalah mantan pemakai narkoba semuanya. Jadi kalau ketemu kita nyambung ngobrolnya ya. Jadi pada waktu itu kita lagi podcast bertiga pada waktu itu. Dan Yeri cerita sama saya bagaimana sedikit banyak Yeri itu punya andil untuk membantu seorang, kalau Bapak Ibu tahu, stand up komedian namanya Coki Pardede. Coki Pardede juga adalah seorang stand up komedian di Indonesia. Cukup ya bisa dibilang terkenal juga gitu ya. Dan dia adalah mantan pengguna narkoba juga. Jadi Yeri cerita bahwa dia sedikit banyak punya andil untuk membantu Coki untuk bisa keluar dari keterikatan narkoba. Memang betul waktu kalau untuk berubah itu adalah keputusan kita, betul ya. Tapi sedikit banyak lingkungan akan mempengaruhi kehidupan kita, betul ya. Karena maka dari itu Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul kan? Nah, Yeri ini cerita bagaimana dia sedikit banyak punya andil untuk membantu Coki untuk bisa keluar dari lubang narkoba. Nah, bagaimana Yeri bisa membantu Coki untuk bisa dalam tanda kutip bertobat kalau Yeri tidak terlebih dahulu membangun hubungan pemuritan dengan Coki. Bayangkan kalau ada seorang pengguna narkoba, tiba-tiba ada pendeta datang, nggak kenal, nggak pernah ketemu, tiba-tiba kamu pakai narkoba ya. Dosa kamu. Masuk neraka kamu ya. Berhenti kamu dari narkoba dalam nama Yesus. Berhenti atau kamu masuk neraka kamu. Tuhan membenci pengguna narkoba. Percaya sama saya, pengguna narkoba itu tidak akan bertobat. Justru dia akan semakin kepahitan sama orang Kristen. Kenapa saya tahu? Karena itu pengalaman pribadi saya. Karena saya waktu saya pakai narkoba, tiba-tiba ada orang gak dikenal, tiba-tiba suruh saya bertobat kamu, berdosa kamu. Saya dalam hati mikir, lu siapa? Lu suci, lu udah lebih hebat, udah lebih layak masuk surga walaupun dia pendeta. Tapi kita kan merasa dihakimi, bener gak? Nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa, nggak pernah ada hubungan pemuritan, nggak kenal, nggak pernah kontak, nggak pernah ada hubungan apapun, tiba-tiba disuruh tobat kamu. Loh, saya merasa terhakimi. Justru semakin pahit saya sama orang Kristen. Jadi pada aplikasinya sebenarnya pertobatan itu akan terjadi kalau sebelumnya kita membangun hubungan dengan orang tersebut. Maka dari itu saya katakan kesimpulannya adalah pertobatan tidak akan terjadi kalau tidak didahului dengan hubungan pemuritan. Jadi bangun dulu Pak Bu hubungan pemuritannya dengan orang yang Bapak Ibu mau selamatkan, yang Bapak Ibu mau berkati. Baru nanti ujung-ujungnya baru akan muncul yang namanya pertobatan. Jangan ujuk-ujuk langsung suruh tobat, ini suruh tobat, itu suruh tobat, ini suruh tobat, ini suruh tobat. Nggak kenal, nggak apa, tiba-tiba Bapak Ibu suruh tobat. Percayalah mereka nggak akan bertobat, percaya sama saya. Mereka akan merasa dihakimi sama Bapak Ibu. Jadi bangun dulu hubungannya, amin. Itulah caranya supaya kita bisa membawa orang ke dalam pertobatan. Kita bangun dulu hubungannya, hubungan pemuritan. Jadi saya katakan pertobatan tidak akan terjadi kalau tidak ada atau tidak didahului dengan hubungan pemuritan. Nah, sekarang masalahnya begini Pak Bu. Saya amati banyak sekali orang-orang yang sudah, mohon maaf, sudah berumur, merasa bahwa tugas pemuritan yang adalah esensi kekristenan ini bukan tugas mereka. Karena mereka yang sudah berumur, yang mungkin kira-kira sudah 50 tahun ke atas, halo, shalom. Oh enggak ada di sini. Oh, ada.
Ada, puji Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas merasa, aduh tugas pemuritan ini saya sudah tua, pastor. Bukan tugas saya lagi. Biarlah ini anak-anak muda sekarang ya. Generasi muda ini yang melanjutkan tugas pemuritan. Tapi masalahnya orang-orang yang masih muda merasa gini, saya belum cukup umur untuk memuridkan. Saya belum cukup pengalaman untuk memuridkan, saya minder. Ini biar tugas yang sudah senior saja. Kalau semuanya merasa kayak gitu, kayak mana ini caranya? Gak ada yang memuridkan, tapi kan justru ini tugas pemuritan ini adalah tugas semua orang Kristen, amin. Jadi gak peduli umur, gak peduli tua atau muda, kita semua selama kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, kita masih punya tugas untuk memuridkan. Amin. Kita sama-sama baca di 1 Timotius 4 ayat 12 coba. 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian, boleh dibantu? 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Artinya di sini kita belajar, kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadi teladan, untuk memuridkan tidak tergantung dari engkau muda atau engkau tua. Yang penting adalah komponen untuk memuridkan adalah kita punya perkataan kita benar, tingkah laku kita benar, kita punya kasih, kita punya kesetiaan, dan kita punya kesucian dalam kehidupan kita. Dan dengan memiliki semua komponen itu, kita bisa memuridkan orang lain yang berujung kepada pertobatan. Jadi mulai hari ini jangan peduli umur Bapak Ibu berapa. Intinya fokus kita adalah kita harus punya, kita menjaga perkataan kita, tingkah laku kita punya kasih, kita punya kesetiaan, dan kita harus punya kesucian supaya kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Nah, sekarang saya mau bahas lebih dalam lagi. Bagaimana, seberapa penting kita, kenapa kita harus menjadi murid, seberapa penting kita menjadi murid. Saya mau bahas dari satu peristiwa di Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, ini salah satu peristiwa di mana waktu itu Yesus sedang mau berkhotbah di depan orang banyak. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Garis bawahi, orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama, garis bawahi kata pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saya ambil kesimpulan bahwa di sini saya bisa melihat ada 3 kelompok orang yang hadir waktu Yesus khotbah. Ada 3 kelompok orang yang hadir waktu Yesus khotbah. Yang pertama, kelompok orang yang disebut di dalam firman Tuhan adalah, kalau saya simpulkan, saya kasih nama kerumunan. Gerombolan. Kerumunan gerombolan adalah beribu-ribu orang yang telah berkerumun. Saya golongkan itu sebagai kerumunan, gerombolan. Nah, masalahnya apa dengan kerumunan atau gerombolan ini? Oke, kita sama-sama baca di Yohanes 2 ayat 23. Yohanes 2 ayat 23. Apa masalahnya dengan kerumunan atau sekedar orang-orang banyak yang berkerumun mengikuti Yesus untuk mendengar khotbah Yesus? Ini masalahnya, Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya. Dikatakan banyak orang percaya. Oke, sekali lagi. Banyak yang percaya kepada Yesus. Beribu-ribu orang, yang tadi ayat sebelumnya dikatakan beribu-ribu orang mengikuti Yesus, mau mendengar khotbah Yesus. Kenapa? Karena mereka percaya, benar gak? Iya kan? Mereka mendengar khotbah Yesus karena mereka mengikuti Yesus kemanapun mereka khotbah karena mereka percaya kepada Yesus. Nah, masalahnya ini, orang banyak percaya di dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Berarti kelompok yang pertama ini adalah orang-orang banyak, kerumunan, gerombolan, orang-orang yang banyak yang mengikuti Yesus, berdoa kepada Yesus, percaya kepada Yesus, hanya sekedar karena mereka tahu Yesus bisa melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Masalahnya ayat 24. Mereka percaya kepada Yesus, ayat 24. Tetapi Yesus tidak. Baca. Hayo loh. Hayo.
Hubungan yang sehat harus hubungan yang dua arah, betul? Suami istri nggak mungkin satu arah. Suami istri pasti dua arah, betul? Saling mempercayai, saling mengasihi, betul ya? Begitupun juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu adalah sekedar orang-orang yang mengikuti Yesus ke gereja, baca Alkitab, kebaktian, ibadah tengah minggu, kasih persembahan, kasih perpuluhan, supaya supaya Yesus melakukan mujizat, apapun itu mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu. Mohon maaf, artinya Bapak Ibu percaya sama Yesus, tapi Yesus tidak percaya kepada Bapak Ibu. Halo? Halo. Kayaknya baca ayat ini pada kaget ya. Belum pernah baca ayat ini. Makanya bacanya jangan Mazmur 91 terus Pak Ibu. Iya, kalau orang Kristen lebih suka Mazmur 91. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah memperluas daerahku. Pokoknya ikut Tuhan itu fokusnya aku, sembuh, aku kaya, aku lancar, aku nyaman, aku enak. Aku semuanya fokusnya aku. Padahal yang benar, yang Alkitabiah adalah fokus kita dalam kekristenan adalah fokusnya bukan aku, tapi Tuhan. Saya enggak anti dengan Mazmur 91, enggak, itu ada di Alkitab, saya percaya itu ya dan amin, tapi fokus kita bukan itu. Fokus kita adalah bukan bagaimana Tuhan menyenangkan kita, tapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Halo? Sekali lagi, Bapak Ibu saya enggak mau ngejudge, saya enggak mau menghakimi jemaat di tempat ini, tapi Bapak Ibu bisa koreksi diri sendiri, apakah Bapak Ibu selama ini ke gereja, kasih perpuluhan, kasih persembahan, supaya sekedar Tuhan Yesus merasa berhutang kepada Bapak Ibu. Supaya Tuhan Yesus merasa punya hutang melakukan mujizat kesembuhan, mujizat kekayaan, mujizat kelancaran, membuka jalan yang buntu, dan segala macam. Kalau Bapak Ibu melakukan semua kegiatan agamawi, percaya kepada Yesus dan segala macamnya itu, hanya sekedar untuk Bapak Ibu membuat Yesus merasa berhutang untuk melakukan mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak percaya kepada Bapak Ibu. Halo, shalom. Hati-hati. Apakah Bapak Ibu ikut Tuhan hanya sekedar kerumunan mengikut Yesus karena mengharapkan sekedar mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu? Itu artinya Yesus tidak percaya kepada Bapak Ibu. Bukan saya yang katakan, Alkitab yang katakan. Kalau nggak setuju, komplain sama Alkitab, jangan sama saya. Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan. Kelompok orang yang kedua, itu adalah kelompok orang yang pertama saya katakan itu namanya kerumunan. Kerumunan adalah orang-orang yang mengikuti Yesus hanya sekedar mengharapkan mujizat dari Yesus. Masalahnya apa? Ya masalahnya Yesus tidak percaya kepada mereka. Mereka tidak dianggap oleh Yesus. Yang kedua adalah kelompok orang tadi, kita balik lagi ke ayat yang tadi di Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1, kelompok orang yang kedua adalah orang-orang Farisi. Kelompok orang yang kedua yang hadir waktu Yesus khotbah di saat itu selain kerumunan adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi saya nggak perlu jelaskan terlalu dalam, Bapak Ibu sudah pernah tahu ya. Pasti sudah tahu orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang terobsesi dengan kegiatan agamawi. Mereka tahu banyak tentang kebenaran tapi bukan untuk dihidupi kebenarannya, tapi terlebih untuk menghakimi orang lain yang mereka rasa tidak benar hidupnya. Mereka tahu kebenaran bukan untuk dihidupi tapi terlebih untuk menghakimi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang merasa lebih benar. Mereka terobsesi dengan kegiatan agamawi tapi bukan yang rohani. Bapak Ibu tahu bedanya agamawi dan rohani ya? Tahu ya? Enggak tahu. Ke gereja ini rohani apa agamawi? Agamawi, iya. Berdoa itu agamawi atau rohani? Agamawi, Pak. Rohani adalah waktu kehidupan Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan waktu Bapak Ibu kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan Bapak Ibu bisa dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak bilang ke gereja salah, saya nggak bilang berdoa salah, semua itu bagus, itu justru wajib. Itu bagus, semua di Alkitab ada. Tapi apakah Bapak Ibu tetap melakukan hal yang benar saat keluar dari New Identity Hall? Percuma Pak Ibu
Kalau Bapak Ibu terobsesi seperti orang Farisi ini, terobsesi dengan hal agamawi tapi hidupnya tidak rohani adalah seperti ini. Orang-orang Farisi adalah, kalau misalnya Bapak Ibu di gereja, udahlah nangis-nangis, pujian penyembahan, nangis-nangis, geter-geter, bahasa roh, geter-geter, gitu kan. Pas keluar, nyetir mobil, nyetir motor, bikin orang lain geter-geter. Percuma. Berarti geter-geter di gereja itu bohong. Percuma Bapak Ibu sok-sok agamawi dengan menempelkan stiker Jesus Inside di mobil. Keren banget kan? Saya pernah lihat ada mobil di depan saya, tulisannya ada stiker di kaca belakangnya Jesus Inside. Keren banget, Jesus Inside di mobilnya kan. Tapi waktu ada motor nyerempet dikit langsung buka jendela. Woi anj! Monyet. Buat apa stiker Jesus Inside? Gak ada Jesus Inside di situ berarti. Berarti stiker itu hanya sekedar agamawi aja, biar kelihatan agamanya apa, biar kelihatan aku agama Kristen. Padahal Kristen bukan agama, betul? Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang Farisi, percuma Bapak Ibu di sini kelihatannya nangis, tapi di luar masih main perempuan, masih suka berbohong, masih suka mabuk-mabukan, merokok dan segala macam, atau mungkin masih suka korupsi di kantor dan segala macam. Percuma Pak Ibu, berarti Bapak Ibu adalah orang-orang Farisi yang terobsesi dengan kegiatan agamawi sekitar 2 jam di gereja, tapi pas di luar Bapak Ibu tidak menghidupi kebenaran. Berarti Bapak Ibu agamawi betul, tapi tidak rohani. Rohani artinya Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu tetap melakukan hal yang benar meskipun sudah keluar dari ruang gereja. Amin. Itu dong, itu kekristen yang seharusnya seperti itu. Boleh agamawi, saya nggak bilang ke gereja salah, saya nggak bilang bahasa roh salah, saya nggak bilang nangis-nangis di gereja salah. No, semuanya itu baik, pujian penyembahan itu semua baik. Tapi tolong imbangi dengan waktu Bapak Ibu keluar dari gereja, tetap menjaga hadirat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Gitu dong. Jangan jadi orang Farisi. Bapak Ibu kalau baca Alkitab tahu orang Farisi berdoanya di mana? Di jalan-jalan besar. Baca di dalam Alkitab. Orang Farisi berdoanya di jalan besar. Bapa, ampunilah. Kenapa mereka berdoa di jalan besar? Supaya apa? Supaya dilihat orang lagi berdoa. Itu orang Farisi. Padahal firman Tuhan berkata apa? Kalau mau doa, masuk. Gak perlu ada yang tahu kalau Bapak Ibu agamawi apa enggak. Gak perlu dilihat-lihatin ke orang, gak perlu. Itu urusan Bapak Ibu pribadi sama Tuhan, amin. Jadi jangan jadi orang Farisi. Kita baca kenapa masalahnya dengan orang Farisi ini apa. Matius 7 ayat 24 coba. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Berarti kalau kita tahu firman dan taat kepada firman, tahu dan taat kepada firman, itu kita dibilang orang yang bijaksana. Tapi ayat 26, coba 26. Setiap orang, ayat 26, setiap orang yang mendengar perkataanku, mereka tahu firman Tuhan tapi tidak mau taat kepada firman Tuhan, ia sama dengan orang yang bodoh. Apakah Bapak Ibu bodoh? Sekali lagi saya nggak mau hakimi jemaat di tempat ini, Bapak Ibu bisa koreksi. Sudah 2 kelompok orang kita bahas. Yang pertama adalah kerumunan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, melakukan semua kegiatan agamawi, mendengar semua khotbah Yesus. Kemanapun Yesus pergi mereka ngikutin hanya karena mereka berharap mujizat dari Yesus. Masalahnya Tuhan tidak percaya kepada mereka. Kelompok yang kedua adalah orang Farisi. Ya Tuhan mengakui mereka. Mereka disebut orang Farisi, tapi masalahnya mereka diakui tapi dikatakan bodoh. Bilang salah sebelah kanan kirinya, jangan jadi bodoh. Yang di ujung sana ngelihat saya nih ngomongnya tadi ya. Jangan bodoh. Iya buat saya juga betul. Kita semua masih diproses sama Tuhan, amin. Yang kedua adalah orang Farisi tadi ya. Kalau kita menjadi orang Farisi, kita dikatakan bodoh. Tapi ini yang terakhir, saya tutup dengan ini. Kelompok orang yang ketiga, coba Lukas 12 ayat 1 kembali. Beribu-ribu orang, kerumunan sudah kita bahas. Orang Farisi sudah kita bahas. Kelompok orang yang ketiga, ini adalah dikatakan murid-muridnya.
Kalau tadi konsekuensi dari kerumunan tidak dipercaya oleh Tuhan, konsekuensi dari orang Farisi dikatakan bodoh, konsekuensi kalau kita menjadi murid, kita perhatikan ini. Lalu Yesus mulai mengajar, dikatakan apa? Pertama-tama kepada murid-muridnya. Artinya kalau dikatakan pertama-tama itu artinya adalah kelompok orang yang diutamakan Tuhan dan diprioritaskan Tuhan. Mau jadi diprioritasnya Tuhan? Jadilah murid. Amin. Banyak orang mau diprioritaskan Tuhan. Banyak orang berdoa supaya mata Tuhan tertuju pada kehidupan mereka. Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tapi mereka gak mau jadi murid. Syaratnya supaya kita bisa diprioritaskan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengajar pertama-tama kepada muridnya. Artinya untuk diprioritaskan Tuhan, jadilah murid. Tujuan dari murid apa? Supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Dengan kita menjadi serupa, jadi kesimpulannya begini, dengan kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus, kehidupan kita akan diprioritaskan oleh Tuhan. Fokusnya bukan kepada sembuh, Pak, Bu. Fokusnya bukan kepada kaya, Pak, Bu. Fokusnya bukan kepada kelancaran, Pak, Bu. Fokusnya adalah bagaimana hidup kita hari lepas hari menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka dari itu fokusnya adalah menjadi murid. Jadi jawabannya adalah kenapa penting, seberapa penting untuk kita menjadi murid? Penting sekali. Kenapa? Karena dengan menjadi murid, kita akan diprioritaskan oleh Tuhan Yesus. Saya mau bahas sedikit dari bahasa Yunaninya. Ini saya tutup dengan ini. Dari Perjanjian Baru ditulis terjemahan aslinya bahasa apa? Bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru Yunani, ya. Nah, terjemahan aslinya kata murid di sini memakai kata matetes atau mantano. Matetes atau mantano itu adalah kata atau bahasa Yunani yang dipakai untuk kata murid di ayat tadi. Nah, matetes itu artinya begini, seseorang yang tunduk kepada orang lain untuk diajar sampai menjadi serupa dengan gurunya. Sekali lagi, matetes atau mantano, terjemahan asli dari murid di ayat ini adalah matetes adalah seseorang yang tunduk kepada seseorang lainnya untuk diajar sampai menjadi serupa dengan gurunya. Saya menggarisbawahi di sini kata kuncinya adalah tunduk. Kenapa buat saya kata kuncinya adalah tunduk? Karena saya perhatikan begini Pak Bu, banyak sekali orang Kristen zaman sekarang mau belajar tentang firman Tuhan. Buktinya apa? Semua podcast laku Pak. Oh iya, kalau gereja ini nanti bikin podcast pasti laku, percaya sama saya. Hampir semua podcast rohani itu laku di YouTube Pak Bu. Semua podcastnya pendeta di YouTube hampir semuanya laku. Benar. Itu membuktikan banyak sekali orang ingin tahu tentang firman Tuhan. Bahkan mohon maaf untuk kaum ibu-ibu ya, kaum paling kuat di dunia. Kaum emak-emak, banyak sekali emak-emak zaman sekarang pengantar tidurnya adalah apa? Khotbah pendeta, iya. Iya benar. Iya, saya bisa tahu kenapa. Mama saya salah satunya soalnya ya. Iya, ini saya ngomong pribadi aja. Mama saya kalau mau tidur dengerinnya di sampingnya handphone nyala gitu. Kalau saya biasa denger lagu jazz atau lagu apa gitu yang bisa bikin relax, bisa bikin tidur nyenyak. Kalau mama saya enggak, pasang khotbah pendeta. Enggak didengerin enggak, buat tidur aja. Enggak didengerin, buat tidur aja. Benar. Jadi kadang-kadang saya masuk kamar mama saya, oh lagi denger khotbah. Oh ternyata udah tidur tapi orangnya. Itu pendeta masih nyerocos aja di YouTube. Iya, itu membuktikan bahwa banyak sekali orang ingin belajar, ingin tahu tentang firman Tuhan. Banyak yang ingin tahu, tapi sedikit yang mau taat. Dengarkan sekali lagi. Banyak yang ingin tahu, tapi sedikit yang mau taat. Banyak yang ingin belajar firman Tuhan, tapi nggak banyak yang mau tunduk kepada firman Tuhan.
Jadi kata kuncinya untuk menjadi matetes, menjadi murid adalah kita harus punya mindset, mentalitas, sikap hati yang mau tunduk kepada ajaran firman Tuhan. Saya perhatikan banyak sekali orang Kristen mau tunduk kepada firman Tuhan kalau firman Tuhannya tidak mengusik kenyamanan mereka. Halo? Halo? Selama firman Tuhannya tidak mengusik kenyamanan kehidupan mereka, saya mau tunduk. Tapi waktu mulai masuk dalam ayat, waktu kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Udah mulai mengusik kenyamanan kita. Mulai gak setuju, mulai gak tunduk ke dalam firman Tuhan. Amin. Untuk menjadi murid artinya kita mau tunduk meskipun tidak enak, meskipun tidak nyaman, tetap tunduk. Ampuni mereka yang bersalah kepada kita. Itu ada di firman Tuhan. Berdoa untuk mereka yang berbuat jahat kepada kita. Itu ada firman Tuhan. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Bedanya kita dengan orang dunia apa? Yang membedakan kita dengan mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus adalah mereka baik kepada orang yang baik. Tapi kita karena kita dimampukan oleh Roh Kudus, kita tetap menjadi orang yang baik saat orang lain jahat kepada kita. Itu baru artinya tunduk dalam firman Tuhan. Jadi milikilah mentalitas sikap hati yang mau tunduk meskipun firman Tuhannya tidak nyaman. Meskipun firman Tuhannya tidak enak. Meskipun Bapak Ibu rasanya tidak setuju dengan firman Tuhan. Tapi percayalah. Firman Tuhan itu lebih benar dibanding perasaan Bapak Ibu. Jadi meskipun tidak enak, tidak nyaman, tetap tunduk kepada firman Tuhan. Dengan kita punya sikap mau tunduk, apapun firmannya di dalam Kejadian sampai Wahyu, itu artinya kita menjadi matetes. Dengan menjadi matetes, konsekuensinya kita diprioritaskan Tuhan. Amin. Siap menjadi matetes, siap menjadi murid. Tunduklah ke dalam semua, bukan sebagian tapi semua firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu. Tunduk ke dalam firman Tuhan. Selamat menjadi murid. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemusik boleh naik ke atas lagi. Kita pejamkan mata, kita berdoa, kita hampiri tahta Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh belajar tentang menjadi murid. Kenapa penting kami menjadi murid? Karena kami tahu bahwa itulah yang Tuhan rindukan, yang terutama, yang agung, yang terpenting, yang Tuhan mau prioritaskan dalam kehidupan kita adalah supaya kita semua anak-anak Tuhan menjadi murid. Yang dimana dengan menjadi murid tersebut kami mau untuk hari lepas hari menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami berjanji seluruh jemaat di ruangan ini, di tempat ini di New Identity Hall Tuhan Yesus. Catat semua nama di tempat ini. Ingat semua wajah di tempat ini. Malam hari ini kami mau berjanji semuanya. Kami mau menjadi matetes. Kami mau tunduk ke dalam kedaulatan firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab. Meskipun gak enak dari kacamata kami. Meskipun gak nyaman dari kacamata kami. Meskipun mengusik comfort zone kehidupan kami. Kami tetap mau tunduk di dalam firman Tuhan. Dan dengan demikian kami bisa menjadi matetes. Menjadi murid. Dan dengan menjadi murid kami tahu kehidupan kami akan Engkau prioritaskan Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Thank you Jesus. Kami mau tunduk apapun musim kehidupan kami. Kami ada di gunung kemenangan, kami tetap tunduk. Sekalipun kami ada di lembah kekelaman, kami tetap tunduk. Di situasi enak kami tunduk. Di situasi gak enak kami tetap mau tunduk. Di situasi nyaman kami mau tunduk. Di situasi gak nyaman tetap kami mau tunduk. Di situasi waktu kehidupan kami bebas dari masalah, puji Tuhan kami tunduk. Dan sekalipun kehidupan kami malam hari ini penuh dengan pergumulan, kami tetap mau tunduk dalam firman Tuhan. Kami mau katakan dan perbuat apa yang benar menurut firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Karena bersama Tuhan Yesus kami mampu untuk menjadi matetes. Bersama Tuhan Yesus kami mampu melewati segala musim kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Dengan penuh iman katakan sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Thank you Jesus. Memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Cepat saja katakan, bersamamu Bapa. Amin Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pergumulan apapun yang kami alami malam hari ini, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang kuatkan kami, Engkau sertai kami sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus. Thank you Jesus, kami dimampukan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah Tuhan Yesus besar dalam kehidupan kami. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh mengkoreksi kami, mengupgrade pengetahuan kami tentang kebenaran firman Tuhan, mengupgrade kehidupan kami sehingga hari lepas hari kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sakit sembuh puji Tuhan, miskin kaya puji Tuhan. Tapi di luar semuanya itu, fokus kami malam hari ini adalah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya hari lepas hari kami menjadi semakin serupa, segambar dengan Kristus. Anugerah Tuhan Yesus besar dalam kehidupan kami. Bukan hanya waktu kami di Gunung Kemenangan, tapi sekalipun kami lewatkan lembah kekelaman, kami mau tunduk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tetap mau melakukan apa yang berkenan, apa yang benar menurut
firman Tuhan. Kami mau menjadi matetes-matetesnya Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba-Mu berdoa supaya Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tuntunlah setiap langkah kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami putuskan, apa yang kami lakukan. Semuanya itu boleh serancang dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Boleh Engkau perlebar, perdalam, pertinggi, perluas kapasitasnya. Bukan hanya untuk menampung atau menerima berkat, tapi terlebih penting untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun mereka ditempatkan. Di tempat kerja, di tempat pelayanan, di kampus, di sekolah, di rumah tangga, di keluarga, bahkan di lalu lintas, di jalanan sekalipun. Kehidupan mereka boleh menjadi garam, boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur yang sudah ditegur dan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom NIC Family, selamat datang di NIC. Kami senang sekali bisa menyambut saudara sekalian di tempat ini. Bagi yang belum punya gereja lokal, yuk jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Di sini kita bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan juga semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Sunday Service NIC dimulai pada pukul 9.30 dan juga 11.30 pagi. Yuk ajak keluarga, teman, atau siapapun yang saudara sayangi, ada tempat untuk semua orang di sini. Tengah minggu pun kita tetap butuh asupan rohani bukan? Ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Jangan sampai ketinggalan ya. Hai kamu yang masih SMA, kuliah, atau profesional muda, waktunya kumpul bareng komunitas seru yang cinta Tuhan dan gak ketinggalan zaman. Setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk datang bawa teman dan rasain sendiri betapa serunya NIC Youth. Buat para wanita hebat di Bekasi, ini waktunya connect bareng komunitas wanita yang penuh kasih. Ibadah diadakan setiap hari Kamis pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya di jam 2 siang. Let's grow stronger together in God's love. Di NIC juga ada konseling pelepasan. Diadakan setiap hari Kamis pada minggu kedua dan keempat pada jam 2 sore sampai jam 4. Bisa langsung mendaftar lewat admin NIC atau volunteer NIC. Saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Kami buka kesempatan di berbagai bidang, di multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik. Saudara bisa langsung mampir ke guest lounge di lobby. Tanya-tanya boleh banget. NIC juga akan mengadakan multimedia workshop pada tanggal 19 Juli pada pukul 1 siang. Yuk yang mau belajar kamera, lirik, lighting, dan lain-lain boleh langsung daftar aja ke volunteer NIC atau nomor yang tertera. Tidak dipungut biaya ya. Sekian weekly news dari kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NIC. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya. Wow, haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Katakan yes, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Belajar sesuatu pada malam hari ini Bapak Ibu. Ajaib ya, kita selalu diberkati dengan quotes yang ini ya. Seberapa banyak kita diberkati Tuhan dengan kebenaran firman. Saya percaya kita semua mendengarkan berita yang sungguh dahsyat luar biasa malam hari ini ya. Hari ini kita diajarkan mengenai esensi kekristenan ya. Tadi ada 2 hal dan hal ini selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yaitu pemuritan dan pertobatan ya. Menjadi murid artinya kita semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus ya. Dan esensi yang kedua adalah satu orang bertobat menuju kepada, satu orang berdosa menuju kepada pertobatan. Itu juga hari-hari ini kita dibangun dalam buah roh ya. Saya rasa tuntunan kita hari demi hari semakin perfect di dalam Tuhan. So jangan miss it setiap ibadah di tempat ini karena dia berseri, dia inline semuanya ya. Tidak dengan kebetulan hamba Tuhan dikirim di tempat ini materinya inline dengan khotbah-khotbah sebelumnya
Ya, puji Tuhan ya, setiap hamba-hamba Tuhan yang dikirim di tempat ini tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu selalu terkoneksi dengan firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Ini menjadi sesuatu reminder kepada kita bahwa firman Tuhan itu berlaku tidak hanya di satu waktu atau di satu masa. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan itu dicatatnya kan 2000 tahun yang lalu, tapi kepada kehidupan kita hari ini selalu update. Artinya dia itu sumber yang hidup. Ya, kalau manusia kan yang hidup di 2000 tahun yang lalu, mungkin hari ini akan beda gaya hidupnya. Siapa yang hidup di 2000 tahun yang lalu? Tidak ada. Tapi firman Tuhan yang ada di 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tidak ketinggalan zaman. Itu luar biasanya firman Tuhan. Ya, kita semua orang-orang yang dibangun dalam kebenaran firman Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Kesaksian dari Pendeta Immanuel Natalio Santoso tadi mengingatkan kita kepada sebuah karya Yesus di atas kayu salib. Dikatakan dan setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, with intimate ya, pasti hidupnya akan ditolong Tuhan. Pasti hidupnya akan diubahkan Tuhan. Pasti hidupnya akan disembuhkan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita hari-hari ini di tempat ini adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Siapa yang butuh Tuhan di tempat ini? Saya percaya 100 bahkan 1000% kita butuh Tuhan. In all situation. Ya, firman Tuhan itu berlaku di segala macam keadaan. Tidak ada satupun yang bisa mengkoreksi itu. Firman Tuhan selalu kuat dan ajaib dalam hidup kita. Baik, terima kasih pelayanannya Bapak Pendeta Immanuel Santosa. Tuhan Yesus memberkati tentunya dalam pelayanannya. Dan bukan hanya di tempat ini, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya rindu mau kenalan. Ada nggak di antara kita Bapak Ibu yang hadir, yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang setia ternyata ya. Dan saya percaya kita orang-orang yang terus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dan welcome home bagi setiap jemaat Tuhan yang setia di tempat ini. Dan selanjutnya, jika ada Bapak Ibu Saudara-saudari memiliki kerinduan untuk bergabung melayani di NIC di tempat ini, dapat menghubungi volunteer kami. Ya. Berikutnya ada beberapa tambahan informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Antara lain NIC mengadakan 2 kali ibadah di tempat ini setiap minggunya. Ya, ibadah pertama itu di pukul 9.30 pagi. Ibadah kedua pada 11.30 siang disertai dengan kids dan teens. Ya. Kita ajak anak-anak kita untuk beribadah, karena kebetulan saya juga salah satu di kids dan teens Bapak Ibu ya. Dan pada siang harinya di pukul 3 di tempat ini setiap hari Minggu ada ibadah youth. Mana anak-anak youthnya? Saya mau tahu. Ya, saya juga diberkati walaupun anak-anak youth, saya juga sangat diberkati loh Bapak Ibu. Setiap ada ibadah youth di tempat ini, saya rindu mendengarkan karena saya haus dan lapar dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita ini orang-orang yang haus dan lapar. Sebab itu kita ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Yang tidak kalah luar biasa di tempat ini ada ibadah kaum wanita. NIC bernama Wings, Women in God's Spirit. Diadakan tiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat di tempat ini pada sore hari. Dan ibadah Wings berikutnya ya pada tanggal 24 Juli 2025 ditunggu kehadirannya. Mana wanita-wanita hebat super luar biasa di tempat ini. Wah luar biasa ya. Tadi hari ini luar biasa ya Wingsnya ya. Ya puji Tuhan. Berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin konseling atau didoakan, NIC mengadakan ruang doa dan konseling tiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat di tempat ini. Bagi yang berbeban dapat
menghubungi volunteer kami di tempat ini. Berikutnya, setiap hari Kamis malam seperti malam hari ini Bapak Ibu ada ibadah tengah minggu, yaitu pukul 7 malam. Dan hari Kamis depan tanggal 22 Mei akan dilayani oleh Pendeta Richard Huta Barat. Ditunggu kehadirannya. Berikutnya NIC mengadakan komunitas keluarga yang bernama Cell Group yang terbagi menjadi 4 wilayah di Bekasi saat ini, yaitu ada di Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan. Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam Cell Group dapat menghubungi volunteer kami atau dapat juga difoto ya kontak personnya, atau dapat menghubungi volunteer kami seperti yang tertera di layar. Next, NIC juga mengadakan workshop multimedia pada hari Sabtu tanggal 19 Juli pada pukul 1 siang. Bila ingin mendaftar dapat menghubungi Saudara Hendris di belakang. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mempersiapkan dan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Di NIC tidak mengedarkan kantong persembahan, melainkan dapat memberikan persembahan dengan mengisi amplop yang ada di kursi di hadapan Bapak Ibu Saudari sekalian. Lalu memasukkannya ke dalam kotak yang berada di pintu keluar, atau dapat juga scan barcode QRIS yang ada di balik amplop atau dengan cara transfer Bapak Ibu. Baik, demikian informasi sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari murid Yesus yang sejati, murid Yesus yang paling manis, yang hidup dalam roh dan kebenaran. Kita mau melakukan bagian firman Tuhan, yaitu memberikan persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami kuasa, sehingga menaklukkan musuh di bawah kami. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi yuk beri kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Belajar sesuatu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih malam hari ini. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Immanuel Santosa. Keras ya belajar malam hari ini ya. Berharap Bapak Ibu Saudara tersinggung. Oke. Tadi dikatakan setiap kita harus jadi murid. Siapa di sini yang mau jadi murid? Ya, semua mau jadi murid ya. Tadi dikatakan banyak yang mau tahu, sedikit yang mau tempe. Ya. Enggak, murid nggak gampang diombang-ambingkan ya. Banyak yang mau tahu, sedikit yang mau taat. Ya. Murid itu bukan hanya mau tahu, tapi juga mau taat. Artinya mau tunduk. Ya, kita belajar yuk. Memang nggak mudah. Seringkali kita cuma mau yang senang-senang aja.
Ya, jarang kita mau taat, mau tunduk. Ya, tapi malam hari ini kita diingatkan bahwa esensi kekristenan adalah menjadi murid. Ya, kita belajar menjadi murid ya malam hari ini. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami diingatkan tentang esensi kekristenan. Biarlah kami datang dengan hati kami, bukan dengan roh agamawi, tetapi kami datang dengan hati yang mau dibentuk untuk menjadi murid. Tuhan, mampukan kami hari demi hari untuk kami menjadi murid yang semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Kami bukan hanya menjadi orang kerumunan, kami tidak mau menjadi orang Farisi. Kami mau jadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah malam hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh belajar tentang arti seorang murid. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Immanuel Santosa yang boleh menjadi berkat bagi jemaat NIC di tempat ini. Kau berkati pelayanannya, berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, bahkan apapun yang dikerjakannya. Di dalam kehidupannya nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terus tambahkan hikmat, terus tambahkan pelayanan yang luar biasa. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini melangkah, banyak orang, banyak jiwa dijadikan murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Biarlah pasukan malaikat-Mu mengawal perjalanan mereka tiba di tempat tujuan dengan segala baik. Dan Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang, yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita dari-Mu Tuhan. Dan bagi setiap mereka yang membawa persembahan ke rumah-Mu ini, Kau balaskan berlipat kali ganda. Kau sertai dalam kemanapun mereka melangkah. Jadikan berhasil apapun yang mereka kerjakan. Berikan mereka kesehatan yang sempurna. Kau sertai setiap mereka dengan hikmat, sehingga mereka boleh melangkah dalam kebenaran-Nya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkati setiap mereka yang masih studi, berkati setiap mereka yang melayani. Terima kasih Bapa di surga, saat sebentar kami mau menerima berkat-Mu. Biarlah tangan-Mu sendiri yang Kau turunkan untuk memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang terbang. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekudus.